Coba bayangkan, kalian adalah seorang marinir muda, umur baru 19 atau 20 tahun, fisik kalian prima, mental kalian sudah ditempa di kamp latihan paling keras. Kalian diterjunkan ke tempat paling tandus dan paling berbahaya di muka bumi, yaitu Provinsi Helmand, Afghanistan. Kalian membawa senapan serbu M4, memakai rompi anti peluru seberat 20 kg, dan kalian siap. Kalian siap menghadapi peluru, kalian siap menghadapi bom rakitan atau IED yang terkubur di jalanan. Kalian siap menghadapi serbuan Taliban yang bersembunyi di balik Bukit Gersang. Itu adalah tugas kalian, itu adalah perang yang kalian pahami. Tapi tidak ada buku manual militer, tidak ada sersan pelatih, dan tidak ada latihan tempur manapun di dunia ini yang mempersiapkan kalian untuk menghadapi apa yang ada di sebuah pos kecil bernama Observation Post Rock, atau yang biasa disebut para prajurit sebagai The Rock. Di peta militer, tempat ini hanyalah titik koordinat strategis, sebuah gundukan tanah setinggi 30 meter yang menonjol sendirian di tengah gurun datar yang luas. Bagi para jenderal di markas besar, menguasai titik ini artinya menguasai mata dewa. Siapa yang duduk di atasnya bisa melihat segalanya. Taktis, logis, penting. Tapi, bagi para prajurit yang harus tinggal di sana, bagi mereka yang harus menggali tanahnya untuk tempat tidur, tempat ini bukan sekedar pos pengawas. Di pos ini, musuh kalian bukan cuma manusia yang memegang AK-47. Di pos ini, malam hari adalah waktu di mana logika militer berhenti bekerja. Di pos ini, kalian akan berharap musuh yang datang adalah Taliban, karena setidaknya Taliban bisa kalian tembak, Taliban bisa berdarah, Taliban bisa mati. Tapi bagaimana caranya kalian melawan musuh yang sudah mati puluhan tahun lalu? Dokumenter hari ini bukan tentang strategi perang biasa. Kita tidak akan bicara soal politik invasi Amerika atau heroisme kosong. Kita akan bicara tentang ketakutan purba. Ketakutan yang membuat prajurit-prajurit paling tangguh di dunia, laki-laki yang tidak takut mati, tiba-tiba memohon lewat radio untuk segera dipindahkan. Kalian harus tahu fakta gilanya dulu sebagai permulaan. Ketika pasukan Amerika pertama kali merebut bukit ini dan mencoba membuat perlindungan, mereka mulai mencangkul tanah. Mereka harus membuat parit, mengisi karung sapir untuk menahan peluru, standar prosedur operasi. Tapi, setiap kali cangkul mereka menghantam tanah dinding parit itu, bunyinya bukan buk kena tanah liat, tapi crack, bunyi benda keras yang patah. Ketika mereka melihat apa yang mereka cangkul, itu bukan batu, itu tulang paha manusia, itu rahang, itu pecahan tengkorak, dan bukan cuma satu. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak yang mereka temukan. Mereka menemukan kancing baju seragam tua yang sudah berkarat, sisa-sisa peralatan militer dari era yang berbeda. Dan saat itulah mereka sadar, mereka bukan sedang membangun benteng di atas bukit kosong. Mereka sedang membangun tempat tidur di atas kuburan massal. Ternyata, bukit yang disebut OP Rock itu adalah saksi bisu pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Dari zaman invasi Alexander Agung ribuan tahun lalu, sampai pembantaian satu peleton tentara Uni Soviet di tahun 80-an yang dieksekusi tepat di tempat para marinir Amerika ini menggelar kantung tidur mereka. Maka dimulailah penderitaan itu. Bukan penderitaan fisik karena panasnya gurun yang mencapai 50 derajat Celcius, bukan, tapi penderitaan mental yang menghancurkan kewarasan. Laporan-laporan resmi, saya ulangi, laporan resmi, bukan gosip warung kopi, mencatat kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Prajurit yang melihat pasukan hantu berbaris rapi lewat kamera thermal canggih, tapi hilang saat lampu sorot dinyalakan. Operator radio yang mendengar bisikan bahasa Rusia dan jeritan minta tolong di frekuensi yang sudah dimatikan. Sampai anjing penjaga yang melolong ketakutan menatap ruang kosong di sudut bunker, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di sana mengawasi mereka tidur. Banyak yang bilang, perang adalah neraka, war is hell. Tapi bagi mereka yang pernah berjaga di OP Rock, neraka itu punya alamat yang spesifik, neraka itu punya koordinat. Hari ini, di video ini, kita akan bedah tuntas. Kita akan telusuri arsip-arsip wawancara para penyintas. Kita akan lihat sejarah kelam tanah itu. Dan kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apakah ini semua hanyalah halusinasi massal akibat stres perang yang ekstrim? Atau memang ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak beres, yang tertanam jauh di dalam tanah Afghanistan itu? Siapkan mental kalian, redupkan lampu kamar kalian. Selamat datang di kisah nyata Observation Post Rock. Seberapa menderita prajurit yang harus berjaga di gerbang dunia lain ini? Mari kita mulai.
Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri, kita harus membedah dulu realita fisiknya. Kita harus paham di mana sebenarnya neraka kecil ini berada dan kenapa militer Amerika Serikat dan Inggris begitu ngotot ingin menguasai tumpukan batu ini. Mari kita buka peta Afghanistan. Kita menuju ke selatan, ke tempat yang paling sering disebut dalam berita perang selama 2 dekade terakhir, Provinsi Helmand. Helmand adalah sarangnya opium. Helmand adalah jantungnya perlawanan Taliban. Dan di dalam Helmand ada sebuah distrik bernama Garmsir. Disinilah letak Observation Post Rock berada. Kalau kalian melihat foto satelit atau pemandangan udara dari area ini, kalian akan paham kenapa tempat ini begitu aneh. Garmsir itu rata. Sebagian besar adalah gurun pasir landai dan ladang opium yang datar sejauh mata memandang. Tapi, tiba-tiba, di tengah-tengah kedataran itu, ada satu gundukan raksasa yang mencuat keluar dari bumi. Tingginya sekitar 30 meter atau setara gedung bertingkat 6. Bentuknya tidak beraturan, kasar, dan dikelilingi oleh parit-parit pertahanan. Inilah Opie Rock, satu-satunya tempat tinggi di lautan pasir yang datar. Dalam taktik militer, ada satu hukum tua yang tidak pernah berubah sejak zaman Romawi, yaitu high ground is king. Siapa yang menguasai dataran tinggi, dia yang menang. Taliban tahu itu, Amerika tahu itu. Jika Taliban menguasai puncak bukit ini, mereka bisa menembakkan roket atau mortir kemana saja dengan leluasa. Tapi sebaliknya, jika pasukan koalisi Amerika dan Inggris yang duduk di atas sana, tempat ini berubah menjadi menara pengawas yang sempurna. Itulah alasan kenapa mereka ada di sana. Tujuan taktis Opie Rock sebenarnya sangat sederhana, menjadi mata. Tidak jauh dari bukit batu ini, ada markas patroli yang lebih besar, namanya Patrol Base Hassanabad. Markas ini berisi ratusan tentara, kendaraan tempur, dan logistik. Tapi markas ini posisinya di bawah. Tanpa Opie Rock, markas besar itu buta. Mereka tidak akan tahu kalau ada konvoi Taliban yang mendekat. Jadi, tugas para prajurit yang dikirim ke Opie Rock sangat spesifik, yaitu melindungi markas besar. Mereka adalah perisai paling luar. Mereka harus memantau pergerakan musuh 24 jam non-stop, mencari tanda-tanda Taliban yang sedang menanam bom pinggir jalan atau IED, dan melaporkannya ke pusat. Terdengar seperti tugas standar kan? Tapi mari kita bicara soal siapa yang dikirim ke sana. Tidak ada seleksi khusus untuk tugas ini. Tidak ada tes psikologi untuk melihat apakah kalian tahan melihat hantu atau tidak. Mereka yang dikirim ke sana adalah unit infanteri biasa, marinir dari Batalion 28 Amerika atau pasukan Welsh Guards dari Inggris. Anak-anak muda yang baru lulus pendidikan militer yang berpikir mereka akan bertempur melawan manusia. Sistemnya adalah rotasi. Sebuah peleton akan dikirim ke Opie Rock untuk bertugas selama beberapa minggu atau bulan. Hidup di lubang-lubang tanah, makan ransum kering, buang air di kaleng, dan jarang sekali mandi. Mereka terisolasi. Bantuan terdekat berjarak cukup jauh dan jalannya penuh ranjau. Jika terjadi sesuatu di malam hari di atas batu itu, mereka sendirian, benar-benar sendirian. Dan ada satu fakta lagi yang mungkin tidak diberitahu oleh atasan mereka saat briefing misi. Fakta tentang apa sebenarnya gundukan tanah itu. Para geologi dan arkeologi yang pernah melihat struktur Opie Rock sepakat pada satu hal. Itu bukan bukit alami. Bentuknya terlalu simetris untuk sebuah formasi alam. Teorinya mengerikan. Gundukan setinggi 30 meter itu diyakini adalah tumpukan reruntuhan benteng kuno yang dibangun berlapis-lapis selama berabad-abad. Bayangkan kue lapis, tapi lapisannya adalah sejarah perang. Lapisan paling bawah mungkin berasal dari zaman invasi Alexander Agung lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di atasnya dibangun lagi benteng baru. Hancur, dibangun lagi. Hancur, dibangun lagi. Terus begitu sampai lapisan paling atas yang kita lihat sekarang. Artinya apa? Artinya Opie Rock sebenarnya adalah sebuah situs arkeologi raksasa yang berisi sisa-sisa peradaban, senjata, dan tentu saja jasad para prajurit yang tewas mempertahankan tempat itu dari masa ke masa. Tanah yang dipijak oleh sepatu boot marinir Amerika di tahun 2008 adalah tanah yang sama yang pernah basah oleh darah pasukan Mongol, pasukan Inggris di abad 19, dan pasukan Uni Soviet di tahun 1980-an.
Tempat ini bukan sekedar pos militer, ini adalah monumen kematian yang terus tumbuh meninggi. Dan tanpa sadar, pasukan koalisi yang baru datang ini hanyalah menjadi penghuni terbaru di sebuah rumah tua yang sudah terlalu penuh dengan sejarah kelam. Mereka datang membawa teknologi canggih, radio satelit, dan kacamata penglihatan malam, berpikir mereka bisa menaklukkan area tersebut. Tapi mereka lupa bahwa mereka hanyalah tamu, dan tuan rumah di OP Rock tidak suka diganggu. Perjalanan menuju OP Rock saja sudah menjadi mimpi buruk tersendiri. Kalian tidak bisa begitu saja naik truk atau mendaratkan helikopter Black Hawk dengan nyaman di puncaknya. Area itu terlalu panas, terlalu banyak mata musuh yang mengawasi dari ladang-ladang jagung dan parit irigasi di bawah sana. Seringkali, unit yang bertugas harus melakukan perjalanan kaki, mendaki sambil memanggul beban perlengkapan tempur seberat 40 kg di punggung. Ditambah amunisi, air, dan baterai radio. Napas kalian habis dimakan debu bahkan sebelum kalian sampai di gerbang pos. Saat gelombang pertama marinir tiba dan mengambil alih posisi itu, prioritas pertama bukanlah mencari hantu. Prioritas pertama adalah bertahan hidup dari peluru Taliban. Kondisi pos saat itu sangat primitif. Dinding-dinding tanahnya sudah rapuh dimakan cuaca. Jadi perintah pertama dari komandan peleton sangat jelas, yaitu mereka harus menggali. Mereka butuh perlindungan. Inilah momen di mana mimpi buruk itu dimulai secara fisik. Para prajurit mulai mengambil sekop dan cangkul. Mereka harus mengisi HESCO barriers, keranjang kawat raksasa yang dilapisi kain dengan tanah untuk dijadikan tembok anti peluru. Mereka mulai menggali tanah di sekitar pos, tanah yang sama yang mereka injak. Awalnya, mereka hanya menemukan sampah perang biasa, selongsong peluru tua, kaleng ransum yang sudah berkarat. Tapi kemudian, cangkul mereka mulai menghantam sesuatu yang berbeda. Bukan batu, bukan kayu. Saat mereka menyeka debu yang menutupi benda itu, barulah terlihat jelas. Itu adalah tulang kering manusia, kemudian tulang rusuk, kemudian pecahan rahang dengan gigi yang masih menempel. Kalian harus paham situasi psikologis di sini. Ini bukan satu atau dua tulang yang terkubur secara acak. Para marinir ini segera menyadari bahwa mereka sedang menggali tepat di atas sebuah eksekusi massal. Di antara tulang belulang itu, mereka menemukan sisa-sisa peralatan yang menjadi kunci jawaban sejarah tempat ini. Sabuk kulit dengan bintang merah, lencana palu arit, dan sisa-sisa senapan AK-47 model lama. Itu adalah sisa-sisa jasad tentara Uni Soviet. Cerita dari penduduk lokal ternyata benar. Puluhan tahun lalu, satu peleton tentara Rusia yang menjaga pos ini diserbu oleh mujahidin. Mereka tidak cuma dibunuh, mereka dibantai dan mayatnya ditimbun begitu saja di parit-parit pertahanan yang sekarang sedang digali ulang oleh tentara Amerika. Ironi yang terjadi di sana sangat mengerikan. Demi melindungi diri mereka dari penembakan Taliban, para marinir ini terpaksa harus terus menggali. Mereka mencampur tanah dengan serpihan tulang para pendahulu mereka, lalu memadatkannya ke dalam karung pasir. Secara harfiah, dinding yang melindungi mereka dari kematian terbuat dari kematian itu sendiri. Dan serangan fisik itu nyata. OP Rock dijuluki sebagai magnet peluru bukan tanpa alasan. Hampir setiap hari, pos ini dihujani serangan, kadang berupa tembakan runduk atau sniper dari jarak 800 meter yang tak terlihat. Kadang hujan mortir yang mengguncang seluruh bukit. Kalian hidup dalam kewaspadaan konstan. Kalian tidak bisa berdiri tegak di dalam pos karena kepala kalian akan meledak ditembak musuh. Kalian harus merangkak atau berjalan membungkuk sepanjang hari. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang menyiksa. Di musim panas, suhu di atas batu itu bisa memanggang kulit. Tidak ada air mengalir. Mandi adalah kemewahan yang mustahil. Para prajurit hidup berbulan-bulan dengan lapisan debu, keringat, dan daki yang menempel di tubuh. Lalat-lalat gurun mengerubungi segalanya, makanan kalian, wajah kalian, dan luka-luka kalian. Bau di tempat itu adalah campuran yang membuat perut mual. Bau mesiu, bau sampah yang dibakar, bau kotoran manusia karena sanitasi yang buruk, dan bau tanah tua yang apek, bau amis samar yang seolah keluar dari pori-pori tanah yang penuh tulang itu. Kelelahan fisik yang ekstrim, panas yang membakar otak, ancaman kematian yang bisa datang kapan saja dari kejauhan, dan fakta bahwa kalian tidur di atas tumpukan mayat musuh masa lalu.
Semua faktor ini bercampur menjadi satu, menciptakan kondisi mental yang sangat rapuh. Dan ketika mental sudah retak, saat itulah hal-hal lain mulai masuk. Saat itulah mata dan telinga para prajurit mulai menangkap hal-hal yang seharusnya tidak ada di sana. Medan perang fisik sudah cukup berat, tapi di segmen berikutnya kita akan masuk ke medan perang yang sesungguhnya di OP Rock. Medan perang di mana senjata M4 dan bom udara tidak ada gunanya sama sekali. Matahari terbenam di Provinsi Helmand bukan berarti istirahat. Bagi para penjaga di OP Rock, malam hari adalah saat di mana dunia mereka berubah menjadi nuansa hijau berbintik dari lensa Night Vision Goggles atau NVG. Disinilah batas antara kelelahan tempur dan fenomena tak kasat mata mulai kabur. Cerita yang paling terkenal, yang beredar dari mulut ke mulut di antara berbagai unit, mulai dari marinir Amerika sampai Welsh Guards Inggris, adalah tentang sang penjaga Soviet. Bayangkan kalian sedang giliran jaga jam 2 pagi. Sunyi, hanya ada suara angin gurun. Saat kalian memindai area pos dengan teropong malam, kalian melihat seseorang berdiri di sudut terjauh, di dekat tumpukan karung pasir. Posturnya tegap, dia memegang senjata, tapi ada yang salah. Bentuk helmnya tidak bulat seperti helm Amerika, dan dia tidak memakai sorban seperti Taliban. Dia memakai topi Ushanka atau helm baja model lama. Banyak prajurit muda yang menantang sosok itu. "Halt, who goes there?" Atau "Berhenti, siapa di sana?" Sosok itu tidak pernah menjawab. Dia hanya diam, menatap kosong ke arah gurun yang gelap, seolah-olah dia masih menjalankan tugas jaganya dari 30 tahun yang lalu. Dan ketika prajurit kita memberanikan diri untuk mendekat atau mengedipkan mata sejenak, sosok itu hilang, lenyap begitu saja seperti asap rokok yang tertiup angin. Tapi teror di OP Rock tidak hanya menyerang mata, dia juga menyerang telinga. Radio komunikasi adalah nyawa bagi seorang prajurit. Itu satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar. Namun, operator radio di OP Rock sering melaporkan gangguan yang tidak masuk akal. Di tengah malam, headset mereka sering mendapatkan suara statis yang aneh. Di sela-sela bunyi kresek-kresek itu, terdengar suara bisikan. Kadang suara itu terdengar seperti percakapan taktis yang mendesak, tapi bahasanya bukan bahasa Inggris dan bukan bahasa Pashto atau Dari yang dipakai penduduk lokal. Itu bahasa Rusia. Beberapa ahli bahasa di intelijen militer yang mendengar rekaman itu merinding. Itu adalah suara kepanikan, suara perintah tembak-menembak, suara jeritan terlahir dari orang-orang yang sedang dibantai. Seolah-olah gelombang radio di bukit itu merekam kejadian masa lalu dan memutarnya ulang tanpa henti setiap malam. Tapi, kalau manusia bisa berbohong atau berhalusinasi, bagaimana dengan hewan? Pasukan di sana mengadopsi seekor anjing liar lokal yang mereka beri nama Ugly Betty. Anjing ini tangguh, dia bisa menggonggong galak pada orang asing atau penduduk lokal yang mendekat. Tapi ada malam-malam tertentu di mana nyali anjing ini ciut seketika. Para prajurit bersaksi melihat Betty menatap ke satu sudut bunker yang kosong melompong. Bulu tengkuknya berdiri, ekornya masuk ke sela kaki, dan dia mulai merintih. Dia mundur perlahan, matanya terpaku pada ruang hampa itu, seolah-olah ada sosok raksasa yang sedang berdiri di sana dan mengancamnya. Jika anjing penjaga yang ganas saja ketakutan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, apa yang harus dirasakan oleh manusianya? Namun dari semua kejadian ini, ada satu fenomena yang paling membingungkan secara taktis. Fenomena yang disebut serangan phantom. Ini kejadian yang tercatat dalam log operasi. Penjaga yang memantau kamera termal atau pendeteksi panas, tiba-tiba melihat sekelompok tanda panas tubuh manusia, heat signatures, bergerak formasi tempur menuju pos. Sesuai prosedur, alarm dibunyikan, kontak, musuh mendekat. Seluruh pos bangun, senapan mesin disiapkan, bantuan udara dipanggil. Mereka meluncurkan suar penerang atau menembakkan mortir ke arah koordinat musuh. Langit malam menjadi terang benderang. Dan hasilnya kosong, tidak ada mayat, tidak ada jejak kaki di pasir, tidak ada darah. Tapi kamera termal tidak bisa berhalusinasi. Mesin itu mendeteksi panas, tapi ketika area itu diledakkan, tidak ada apa-apa di sana. Apakah itu gangguan teknis
Atau apakah mereka baru saja mencoba membunuh pasukan hantu yang memang sudah mati? Penderitaan ini kemudian merembes masuk ke dalam tidur mereka. Tidur di OP Rock bukanlah istirahat. Itu adalah siksaan. Hampir setiap prajurit yang tidur di sana melaporkan mengalami sleep paralysis atau ketindihan yang parah. Mereka terbangun di tengah malam, sadar sepenuhnya, tapi tidak bisa menggerakkan tubuh. Dada mereka terasa sesak, seolah-olah ada beban berat yang menindih mereka. Seolah-olah tanah yang mereka berbaring itu mencoba menelan mereka hidup-hidup. Beberapa prajurit mengaku saat mereka terbaring lumpuh itu, mereka merasa ada banyak mata yang mengawasi mereka dari lantai-lantai bunker yang gelap. Mereka mendengar nafas berat tepat di samping telinga mereka. Bayangkan kondisi mental mereka. Siang hari ditembaki Taliban, malam hari diteror oleh penghuni bukit. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi. Di OP Rock, kalian dikepung dari dunia nyata dan dunia gaib secara bersamaan. Lalu, bagaimana kondisi OP Rock hari ini? Setelah bertahun-tahun menjadi rumah bagi ketakutan dan paranoia para prajurit barat, segalanya berubah drastis. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari Afghanistan, pos-pos terdepan seperti OP Rock adalah yang pertama kali ditinggalkan. Awalnya, kunci pos ini diserahkan kepada Tentara Nasional Afghanistan. Mereka ditugaskan untuk menjaga benteng hantu ini. Namun seperti yang kita saksikan di berita seluruh dunia pada tahun 2021, pertahanan itu runtuh. Taliban menyapu bersih seluruh provinsi Helmand dan OP Rock pun jatuh ke tangan mereka. Tapi disinilah letak ironi yang menarik. Berdasarkan laporan-laporan intelijen dan cerita dari penduduk lokal yang masih bisa dikontak, meskipun Taliban sekarang menguasai distrik Garmsir sepenuhnya, mereka memperlakukan OP Rock dengan jarak yang sangat hati-hati. Kalian harus ingat, Taliban adalah penduduk lokal. Mereka tumbuh besar dengan cerita-cerita rakyat tentang bukit terkutuk itu jauh sebelum marinir Amerika pertama kali menginjakan kaki di sana. Mereka tahu sejarahnya lebih baik daripada siapapun. Ada desas-desus bahwa para pejuang Taliban sendiri enggan menempatkan pasukan dalam jumlah besar di puncak bukit itu, terutama saat malam hari. Mereka mungkin menggunakannya sebagai titik pantau di siang bolong, tapi saat matahari terbenam, mereka lebih memilih turun ke bawah. Bagi mereka tempat itu bukan sekedar bekas pos musuh. Bagi kepercayaan lokal, tempat itu adalah rumah bagi jin. Tempat di mana darah kotor orang-orang kafir, mulai dari Yunani kuno, Soviet, hingga Amerika, telah meracuni tanahnya. Secara fisik OP Rock hari ini kemungkinan besar sedang dalam proses kembali menjadi gundukan tanah tak berbentuk. Tanpa perawatan rutin, karung-karung pasir Hesco yang dulu melindungi marinir dari peluru kini pasti sudah robek dimakan matahari ganas Afghanistan. Parit-parit tempat para prajurit dulu tidur dan mengalami mimpi buruk perlahan-lahan tertimbun kembali oleh badai pasir. Alam sedang mengambil alih kembali apa yang menjadi miliknya. Bunker-bunker itu sekarang kosong, tidak ada lagi radio yang menyala, tidak ada lagi generator yang menderu, sunyi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tempat itu benar-benar kosong? Jika cerita-cerita para marinir itu benar, jika hantu Rusia dan entitas kuno itu memang nyata, maka mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka tidak ikut pulang dengan pesawat militer Amerika. Mereka masih di sana. Manusia bisa datang dan pergi, bendera bisa berganti dari Uni Soviet ke Amerika lalu ke Taliban. Tapi penghuni asli OP Rock, mereka tetap berjaga dalam kesunyian gurun, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk mencoba menggali tanah mereka lagi. Jadi setelah mendengar semua kisah ini, kita kembali ke satu pertanyaan besar yang menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi di OP Rock? Apakah tempat itu benar-benar gerbang neraka yang terbuka, atau semua ini hanya manifestasi dari pikiran manusia yang retak akibat perang? Kalau kita mau bicara pakai logika dan sains, jawabannya ada. Coba bayangkan kondisi para prajurit itu. Mereka kurang tidur kronis, mereka dehidrasi, mereka hidup dalam ketegangan tinggi 24 jam sehari di bawah ancaman kematian. Dalam psikologi, kondisi ini adalah resep sempurna untuk halusinasi. Otak manusia itu unik. Ketika kita stres dan menatap kegelapan terlalu lama, otak kita akan berusaha mencari pola.
Fenomena ini disebut pareidolia. Otak kita akan mengubah bayangan batu menjadi sosok manusia, atau mengubah suara angin menjadi bisikan. Mungkin hantu Rusia itu hanyalah proyeksi ketakutan bawah sadar mereka terhadap sejarah tempat itu. Masuk akal kan? Tapi ada satu hal yang membuat logika itu goyah. Bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa unit-unit militer yang berbeda, yang tidak pernah bertemu satu sama lain, yang berasal dari negara berbeda seperti Amerika dan Inggris, melaporkan hal yang persis sama? Mereka melihat sosok hantu dengan seragam yang spesifik, mereka mendengar bahasa asing yang sama, dan yang paling nyata dari semuanya, tulang belulang itu. Tulang manusia yang mereka temukan di dinding parit bukanlah halusinasi. Itu adalah bukti fisik bahwa tanah itu memang menyimpan memori kekerasan yang luar biasa pekat. Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Mungkin energi negatif dari ribuan pembantaian di masa lalu memang menempel di bebatuan itu. Dan ketika energi itu bertemu dengan prajurit muda yang mentalnya sedang di ujung tanduk, terbukalah sebuah celah. Apapun kebenarannya, entah itu hantu sungguhan atau hantu di dalam kepala, penderitaan yang dialami para prajurit di Opirok adalah nyata. Ketakutan mereka nyata, trauma yang mereka bawa pulang ke rumah juga nyata. Kisah Opirok mengajarkan kita satu hal penting tentang perang, bahwa musuh dalam perang tidak selalu berdiri di depan kita memegang senjata. Terkadang musuh itu ada di tanah yang kita pijak, terkadang musuh itu bersembunyi di dalam sejarah yang kita lupakan. Para marinir itu mungkin sudah pulang, tapi bagi sebagian dari mereka, sebagian jiwa mereka masih tertinggal di sana. Terperangkap di atas bukit batu di tengah gurun Helmand, berjaga selamanya bersama hantu-hantu masa lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah-kisah di Opirok ini murni gangguan mental akibat stres perang, atau kalian percaya bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang memang tanah terkutuk? Coba tulis teori kalian di kolom komentar di bawah. Saya ingin baca pendapat kalian. Jika kalian menghargai riset dan cerita-cerita sisi lain militer seperti ini, jangan lupa tekan tombol like. Itu hal kecil bagi kalian, tapi sangat membantu channel ini untuk terus hidup. Dan kalau kalian belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Hormat setinggi-tingginya untuk mereka yang pernah bertugas di medan laga. Saya Kopral Gondrong, sampai jumpa di kisah berikutnya.